Jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno kembali bertambah. Ya, 2 korban melaporkan peristiwa yang mereka alami ke Bareskrim Polri. Kedua korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila datang didampingi kuasa hukumnya di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Mereka tidak hanya membuat laporan, tetapi juga berkonsultasi langsung dengan Direktorat PPA dan PPO Polri. Menurut kuasa hukum korban, peristiwa yang dilaporkan kliennya mencakup pelecehan verbal yang terjadi di salah satu mal serta pelecehan fisik yang terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2019 silam. Kedua korban yang melaporkan kali ini bukanlah pegawai Universitas Pancasila, melainkan pegawai swasta. Selain memberikan keterangan, para korban juga menyerahkan sejumlah bukti seperti rekaman CCTV dan pesan teks yang menguatkan laporan mereka. Nah, memang di awal kita sudah sampaikan bahwa ada 9 korban. Dan dari 9 itu kan baru 2 yang melapor, sekarang sudah ada 2 lagi. Jadi mudah-mudahan dengan tambahnya korban ini, penyidik Polda itu bisa yakin gitu bahwa ya memang benar, ini memang peristiwa pidana dan dapat segera menentukan siapa tersangkanya. Yang tentu ya kami yakin tersangkanya adalah ET. Keterangan yang ahli berikan itu masih kurang tegas soal itu. Oleh sebab itu dari Mabes Polri dalam hal ini PPA itu sudah melakukan asistensi supaya ada penegasan lagi agar mereka lebih yakin gitu. Lebih yakin bahwa ini suatu peristiwa pidana dan dapat menentukan segera. Proses selanjutnya kami sudah melakukan penyampaian terhadap Pares dari Mabes bahwa setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ. Sebelumnya, mantan rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mantan stafnya RZ dan DF. Polisi telah meningkatkan status perkara dugaan pelecehan seksual tersebut ke tahap penyidikan, namun polisi belum menetapkan Edi sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat petang. Erupsi pertama terjadi pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Hanya berselang 1,5 jam pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi meletus kembali dengan melontarkan abu setinggi 350 meter. Erupsi yang diikuti hembusan terus-menerus mengakibatkan hujan abu yang cukup tebal melanda daerah Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Saat ini Marapi berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Sementara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi laki-laki juga beberapa kali erupsi sepanjang Jumat dini hari hingga pagi. Erupsi terbesar tercatat pada pukul 2.09 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu letusan mencapai 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.084 di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 102 detik. Masyarakat pun diminta tenang dan mengikuti arahan dari Pemda setempat, serta dihimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Bahkan saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi ringkus 2 begal sadis di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah golok, uang hasil begal, dan 1 unit kendaraan hasil kejahatan. Ini goloknya. Siap. Ya, oke, siap. Masuk, ambil borgol di. Iki borgol ke.
Dua begal sadis dibekuk polisi di Indramayu, Jawa Barat. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Pelaku mengakui perbuatannya dengan cara membuntuti korbannya dan pelaku kemudian memepet di tempat sepi dengan todongan senjata tajam. Korban yang ketakutan pun akhirnya pasrah menyerahkan sepeda motornya lantaran takut ditodong golok. Bahkan tak segan-segan pelaku melukai korban jika sepeda motor tak diberikan. Polisi juga menyita ponsel, STNK, dan 1 unit sepeda motor jenis Matic hasil kejahatan, uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah, dan petugas juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi perampasan sepeda motor tersebut. Saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dan kekerasan dan 1 orang pelaku penadah. Ini keduanya residivis atau gimana, Pak? Menurut data yang kita dapat bahwa yang merupakan residivis ada 1 orang, yaitu pelaku yang melakukan penadahan, pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 terkait dugaan tindak pidana pencurian dan keberatan. Saat ini polisi juga masih memburu 3 pelaku lainnya yang melarikan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri, pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan ada 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, kelengkapan pemberkasan tentunya ya, karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu, 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.